Ani kok ngimpi jadi dokter. Hati-hati nanti jatuh sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang anak petani yang miskin dan dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ibu. Sejak kecil ia punya cita-cita mulia, ingin menjadi seorang dokter agar bisa menolong orang-orang miskin di desanya. Namun kenyataan hidup begitu keras. Suatu hari, di tengah perjalanan pulang bersama ayahnya, ia bercerita tentang mimpinya menjadi dokter. Tanpa disadari, tetangga yang mendengarkan cerita tersebut malah menertawakan, bahkan meremehkannya. Air matanya pun jatuh, sementara sang ayah hanya bisa memeluknya dengan hati yang perih. Namun, siapa sangka, malam itu sang ayah mengambil keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di kolom komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel ini kami doakan, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu kabut tipis masih menggantung di atas hamparan padi. Embun menempel pada ujung-ujung daun, berkilau seperti benih harapan yang belum tumbuh. Alia berdiri di gerbang sekolahnya dengan jilbab putih rapi, memeluk map coklat berisi hasil ujian. Di balik jilbabnya yang sederhana, matanya berbinar. Guru wali kelas baru saja mengumumkan bahwa ia meraih nilai tertinggi di sekolah. Kabar itu berputar-putar di dadanya seperti burung yang ingin segera terbang pulang. Alia tidak menunggu lama. Ia menyusuri jalan tanah desa yang berliku, melewati surau, kedai kecil, dan rumah bambu yang sudah akrab dengan langkahnya sejak kecil. Debu menempel di ujung gamisnya, namun ia tidak peduli. Di balik map yang ia peluk, ada mimpi yang sejak kecil ia titipkan kepada langit. Ia ingin menjadi dokter. Ia ingin menolong orang-orang yang kerap menahan sakit karena tidak punya biaya. Sejak ibunya pergi, kata sabar dan ikhtiar menjadi teman setia. Sejak itu pula, Alia tak pernah melepas jilbabnya. Ia merasa lebih tenang, seperti selalu diawasi oleh kasih Allah. Di pematang sawah, Pak Saman membungkuk menanam benih padi. Kaos oblongnya lusuh, ada sobekan kecil di dada yang sering dipermainkan angin. Celana kainnya sudah pudar, basah di lutut karena lumpur. Keringat menetes di pelipisnya. Namun gerak tangannya tidak pernah ragu. Ia menoleh ketika mendengar suara langkah kecil berlari di pematang. Alia datang dengan napas terengah. Jilbabnya kini diganti jilbab abu-abu sederhana agar tidak kotor oleh lumpur sawah. Pak Saman berdiri, mengusap tangan pada kain. Senyumnya muncul pelan, selalu hangat walau matahari membuat kulitnya gelap dan terbakar. Alia memeluk ayahnya erat-erat. Map coklat itu menyentuh kaos ayahnya yang basah. Namun ia tidak peduli. Helaan napas mereka bercampur dengan bau tanah basah yang menenangkan. Aku dapat nilai terbaik, Pak. Suara Alia bergetar, bukan karena lelah, tapi karena bahagia yang lama ia simpan. Pak Saman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wajah putrinya, sejenak seperti melihat masa kecil yang kembali. Lalu ia tertawa kecil, tawa yang pendek namun penuh syukur. Alhamdulillah nak, alhamdulillah. Mereka duduk di pinggir pematang. Pak Saman mengulur sarung tua sebagai alas duduk. Alia membuka map dan menunjukkan lembar nilai. Angka-angka itu seperti mata air di tengah kemarau. Pak Saman membacanya perlahan. Bibirnya menyebut nama Alia pelan, seolah takut kebahagiaan itu pecah bila disebut keras-keras. Ia mengangguk, menepuk pundak Alia, lalu menatap hamparan hijau yang bergerak pelan ditiup angin. Alia menatap sawah yang tenang. Dalam diam, ia mengumpulkan keberanian yang selama ini ia simpan. Pak, aku mau cerita. Ia menarik napas panjang. Sejak kecil aku mimpi pakai jas putih. Aku ingin jadi dokter, Pak. Biar orang-orang di desa tidak perlu takut sakit.
biar kakek nenek di ujung kampung tidak lagi menahan perih. Biar ibu-ibu yang tidak punya uang tetap bisa berobat. Suaranya lirih namun tegas. Ia memegang ujung jilbabnya, merapikannya, lalu memandang ayahnya dalam-dalam. Pak Saman memejamkan mata sejenak. Ia pernah mendengar mimpi itu ketika Alia masih duduk di bangku sekolah dasar. Di malam ketika lampu minyak hampir padam dan angin menerobos celah dinding bambu. Waktu itu ia hanya mengangguk dan menyuruh Alia belajar. Kini mimpi itu berdiri di hadapannya, setinggi padi yang siap menguning. Ia tahu jaraknya jauh. Ia tahu jalannya terjal. Namun ia juga tahu bahwa anaknya bukan sembarang anak. Alia punya tekad yang tidak mudah goyah. Kalau itu yang kau mau, kejar sampai dapat, nah. Kalimat itu keluar perlahan, namun di dalamnya ada tenaga seorang ayah yang telah lama menyimpan janji pada dirinya sendiri. Alia menunduk, air mata menetes tanpa suara. Ia cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangan, takut membuat ayahnya khawatir. Pak Saman menarik Alia ke dalam pelukannya. Di balik kaos lusuh dan bau tanah, Alia merasakan rumah yang tak pernah gagal membuatnya kuat. Mereka bangkit. Matahari condong ke barat, memantul di genangan air yang menampung langit. Alia dan ayahnya mulai berjalan menyusuri pematang menuju rumah. Jilbab Alia bergoyang pelan mengikuti langkah, gamisnya menyapu padi muda. Di antara suara burung dan gemerisik daun, Alia bercerita tentang dosen yang ia kagumi, tentang buku-buku anatomi yang pernah ia pinjam dari perpustakaan kota, tentang malam-malam panjang ketika ia belajar ditemani lampu redup dan secangkir teh hangat. Pak Saman mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, sesekali tersenyum, seolah setiap kata Alia adalah benih yang harus ia jaga agar tumbuh subur. Di tikungan pematang, angin membawa suara samar dari kejauhan. Ada tawa yang terdengar, tipis namun jelas. Alia menoleh sekilas, lalu kembali menatap jalan setapak di depannya. Ia merapatkan map ke dada, merapatkan jilbab di bawah dagu. Pak Saman menatap anaknya, lalu melangkah setengah langkah di depan, seperti perisai yang diam-diam ia pasang sejak Alia kecil. Langit sore berubah ke emas, langkah Alia dan Pak Saman makin dekat ke jalan desa. Matahari hampir tenggelam, meninggalkan cahaya oranye yang memantul di wajah mereka. Alia masih menggenggam map coklat itu dengan erat, seakan takut mimpi yang ia ucapkan tadi terbang terbawa angin. Namun tiba-tiba, dari arah rumah kayu di pinggir jalan, suara tawa terdengar semakin keras. Beberapa tetangga yang sedang duduk di bangku bambu menoleh dan menatap mereka dengan pandangan yang menusuk. Alia dan ayahnya berusaha berjalan lurus, tapi kalimat-kalimat yang terlontar membuat langkah Alia goyah. "Heh, anak petani mau jadi dokter? Aduh, jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti jatuh sakit sendiri." Mana ada anak pakai jilbab lusuh begitu bisa duduk di kampus dokteran. Suara-suara itu bercampur dengan tawa yang meledak-ledak. Seorang ibu bahkan menepuk pahanya sambil tertawa seakan cerita itu sebuah lelucon. Beberapa anak muda ikut menirukan gaya dokter dengan pura-pura menulis resep, lalu tertawa terbahak-bahak. Alia terdiam, wajahnya menegang, matanya berair, dan akhirnya butiran bening itu jatuh membasahi pipinya. Ia menunduk, merapikan jilbabnya dengan tangan gemetar, mencoba menutupi wajahnya yang basah oleh tangis. Pak Saman menoleh tajam ke arah tetangga-tetangganya. Kaos oblong lusuhnya basah oleh keringat, tapi sorot matanya tajam, seperti padi yang berdiri tegak menantang badai. Ia menepuk bahu Alia pelan. "Jangan dengarkan mereka, nak. Biarkan saja. Angin tidak bisa menghentikan padi tumbuh." Tetapi suara ejekan tidak berhenti. "Pak Saman, sawahmu saja tinggal sedikit. Mau sekolahkan anak di mana? Jangankan bayar kuliah kedokteran. Buat makan besok saja susah kan?" "Sudah, jangan bikin kami tertawa lebih lama. Nanti sakit perut beneran." Gelak tawa kembali pecah. Alia semakin menangis. Ia ingin berlari pulang, tapi langkah kakinya terasa berat. Map di dadanya kini basah karena air mata. Pak Saman menarik napas panjang,
lalu menggenggam tangan Alia. Ia tidak membalas hinaan itu dengan kata-kata, hanya membawa putrinya berjalan, terus melewati kerumunan. Setiap langkah terasa seperti melawan duri. Namun genggaman tangan itu membuat Alia sedikit tenang. Ketika akhirnya mereka sampai di depan rumah bambu sederhana yang hampir roboh, Alia tidak tahan lagi. Ia berlari masuk, meletakkan map di meja reyot, lalu menutupi wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, lirih tapi menyayat. Pak Saman berdiri di depan pintu, menatap anak gadisnya. Dadanya sesak, namun wajahnya tetap berusaha tegar. Ia tahu kata-kata ejekan itu menancap dalam di hati Alia. Ia tahu malam ini akan panjang. Tapi di balik luka itu, hatinya juga tahu satu hal. Demi anaknya, ia akan melakukan apapun. Pak Saman melangkah masuk, mendekati Alia, lalu duduk di sampingnya. Ia meraih pundak putrinya, mendekapnya erat-erat. Dalam pelukan itu, suara tangis Alia perlahan mereda. Pak Saman membisikkan doa, meski bibirnya kering dan lelah. Malam itu, suara jangkrik memenuhi udara. Di luar, orang-orang masih berbincang ringan sambil tertawa. Tapi di dalam rumah kecil itu, seorang ayah dan anaknya saling berjanji tanpa kata. Janji yang hanya mereka berdua yang tahu. Janji yang kelak akan mengguncang hati semua orang yang pernah meremehkan. Malam merayap di desa itu. Bulan separuh menggantung pucat di langit, menyorot rumah-rumah bambu yang berjejer tenang. Dari rumah Pak Saman, cahaya lampu minyak berkelip redup, menyingkap bayangan pada dinding yang mulai lapuk. Alia duduk di sudut kamar, matanya masih sembab. Ia memeluk lutut, jilbabnya kusut karena air mata yang belum kering. Map coklat berisi nilai terbaiknya tergeletak di lantai, seolah kehilangan arti setelah hinaan tetangga yang menusuk. Pak Saman masuk pelan, membawa segelas air hangat. Dengan suara serak ia berkata, "Minum dulu nak, jangan biarkan tangismu membuatmu lemah." Alia menoleh, air matanya kembali menetes. "Pak, apa benar aku hanya bermimpi terlalu tinggi? Mereka semua menertawakan aku. Katanya mana mungkin anak petani miskin bisa jadi dokter." Suaranya pecah, ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Pak Saman duduk di sampingnya, kaos lusuhnya tampak lebih tua di bawah cahaya lampu minyak. Ia menatap anaknya dalam-dalam, lalu meraih tangan Alia dan menggenggamnya. "Nah, orang boleh meremehkan, orang boleh menertawakan. Tapi ingat, cita-cita itu bukan milik mereka, itu milikmu. Selama kau punya tekad, ayah akan berdiri di sampingmu, apapun yang terjadi." Alia menunduk, isaknya pelan. Namun genggaman tangan ayahnya memberi hangat yang tak bisa dijelaskan. Pak Saman kemudian berdiri, berjalan ke arah jendela bambu yang retak, menatap keluar, ke arah sawah yang hitam di lahap malam. Di balik tatapannya, ada keputusan besar yang baru saja lahir. Ia tahu sawah yang tersisa adalah warisan paling berharga dari orang tuanya. Ia tahu hidupnya akan semakin berat tanpa tanah itu. Tapi ia juga tahu, untuk mewujudkan mimpi Alia, ia harus rela mengorbankan apapun. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, Pak Saman berbisik pada dirinya sendiri. "Demi anakku, biarlah aku menjual sawah. Biarlah aku jadi buruh di tanah orang. Asal suatu hari nanti, aku bisa melihatnya mengenakan jas putih dengan jilbabnya yang indah. Asal aku bisa melihatnya berdiri sebagai dokter." Alia tidak mendengar bisikan itu. Ia tertidur di lantai beralaskan tikar, lelah karena tangis. Namun wajahnya tetap menempel pada map nilainya, seolah tidak ingin jauh dari harapan. Pak Saman menghampiri putrinya, membetulkan jilbab yang miring menutupi rambutnya, lalu menyelimuti Alia dengan sarung tipis. Ia duduk di dekatnya sepanjang malam, matanya tak bisa terpejam. Di luar, angin malam membawa suara serangga dan gemerisik daun. Tapi di dalam rumah kecil itu, janji seorang ayah telah tertanam. Janji yang kelak akan menjadi saksi bahwa dari sebuah rumah sederhana, mimpi besar akan lahir dan mengubah pandangan banyak orang. Fajar menyingsing di ufuk timur. Embun masih menempel di pucuk daun padi,
sementara ayam jantan bersahutan memecah kesunyian. Alia bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya masih sedikit sembab, namun jilbabnya sudah ia rapikan. Ia membantu menyiapkan sarapan sederhana, hanya nasi jagung dan ikan asin. Pak Saman duduk di beranda rumah, menatap sawah yang menghampar tak jauh dari sana. Kaos lusuhnya lengket oleh keringat meski matahari baru naik. Ia menghela napas panjang. Hari itu, keputusan yang semalaman ia pikirkan akan segera ia jalankan. "Alia," panggilnya lembut. "Iya, Pak." Alia menoleh sambil membawa 2 piring nasi. "Kau harus kuat. Apapun yang ayah lakukan mulai hari ini, semua demi masa depanmu." Alia mengerutkan kening, tak sepenuhnya mengerti maksud ayahnya. Namun tatapan Pak Saman tegas, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam daripada kata-kata. Setelah sarapan, Pak Saman berangkat menuju balai desa. Dengan sarung tua yang melilit pinggang dan sandal jepit tipis, ia melangkah pasti. Alia ikut di belakang, menunduk, jilbab coklatnya bergoyang ditiup angin pagi. Di balai desa, beberapa orang sudah berkumpul. Mereka mengenal Pak Saman sebagai petani yang keras kepala mempertahankan sawahnya, meski kecil dan tak seberapa. Tapi hari itu, kabar berbeda terdengar. "Apa betul kau mau menjual sawahmu, Man?" tanya seorang lelaki paruh baya dengan nada tak percaya. Pak Saman mengangguk pelan. "Aku ingin menyekolahkan anakku. Ia bercita-cita jadi dokter. Sawah itu warisan, tapi masa depan anakku lebih berharga." Suasana mendadak hening. Ada yang saling pandang, ada pula yang berbisik sinis. "Wah, mimpi masih sama. Anak petani mau jadi dokter. Sekarang sampai jual sawah. Nanti kalau gagal, menyesal sendiri." Pak Saman mendengar semua itu, tapi wajahnya tetap tenang. Di dalam dadanya, keputusan itu sudah bulat. Hatinya hanya terbayang wajah Alia, anak gadis yang selalu taat, yang meski diejek tetap merapikan jilbabnya dan menunduk penuh hormat pada orang tua. Alia menunduk di sampingnya, menahan tangis. Ia ingin berteriak bahwa ia akan membuktikan semuanya salah, tapi ia memilih diam, hanya menggenggam ujung jilbabnya erat-erat. Transaksi itu pun berlangsung. Sebagian sawah yang dulu mereka garap dengan peluh kini berpindah tangan. Tanda tangan sederhana Pak Saman di atas kertas menjadi saksi sebuah pengorbanan besar. Sepulang dari balai desa, mereka berjalan melewati orang-orang yang menatap penuh cemoohan. Namun kali ini, Pak Saman menggenggam tangan Alia lebih erat. "Jangan takut, Nak. Sawah bisa hilang, tapi ilmu yang kau raih akan hidup selamanya." Di malam hari, ketika desa kembali sunyi, Alia duduk di dekat lampu minyak sambil belajar. Buku-buku yang sudah lusuh ia baca berulang-ulang. Pak Saman duduk di samping, menatapnya dengan mata lelah tapi penuh semangat. Esok hari, ia akan mulai bekerja sebagai buruh di sawah orang lain. Ia tahu hidup akan lebih berat, tapi ia juga tahu setiap tetes keringatnya mulai sekarang adalah jalan menuju mimpi anaknya. Dan di balik jilbab Alia yang sederhana, Pak Saman melihat cahaya masa depan yang lebih terang daripada semua bintang di langit malam itu. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung di atas jalan setapak yang menuju kota. Di depan rumah bambu sederhana itu, sebuah koper kecil yang mulai usang tergeletak di samping kaki Alia. Tangannya gemetar saat merapikan jilbab putihnya, yang kali ini ia kenakan dengan hati-hati. Jilbab itu bukan sekadar kain penutup kepala, melainkan simbol dari tekad yang ia bawa keluar dari desanya. Pak Saman berdiri di sampingnya. Kaos oblong abu-abu yang lusuh ia padukan dengan sarung kotak-kotak pudar. Wajahnya keras karena menahan rasa. Sejak subuh tadi ia tidak banyak bicara. Tangannya sibuk mengikat koper, memastikan setiap sisi tidak terbuka. Namun sesungguhnya ia sedang mengikat hatinya sendiri agar tidak hancur saat harus melepas putrinya pergi. Beberapa tetangga berkumpul di pinggir jalan. Sebagian hanya menonton dengan tatapan dingin. Ada yang berbisik-bisik, bahkan tersenyum sinis. "Lihat tuh, anak petani mau kuliah kedokteran. Kasihan,
Ayahnya sampai jual sawah. Kalau gagal, malu satu desa. Alia mendengar, dan dadanya terasa sesak. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia berdiri tegak, memegang erat map coklat berisi berkas kuliahnya. Hanya sesekali ia melirik ke arah ayahnya, mencari kekuatan. Suara mesin angkutan umum terdengar dari jauh, semakin dekat. Mobil tua itu akhirnya berhenti di depan mereka. Supir membuka pintu sambil mengangguk. Pak Saman menoleh pada Alia. "Nah, hari ini kau melangkah untuk mimpimu. Jangan pernah takut pada kata-kata orang. Ingat, ayahmu akan selalu ada di sini, mendoakanmu." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Alia menahan napas. Ia bersujud di kaki ayahnya. Air matanya akhirnya pecah. "Pak, doakan Alia kuat. Alia akan belajar sungguh-sungguh. Alia janji akan jadi dokter, demi ayah." Pak Saman menunduk, mengusap kepala putrinya dengan tangan yang kasar penuh kapalan. "Pergilah nak, jangan lihat ke belakang. Setiap keringat ayah di sawah, itu untuk langkahmu." Dengan langkah berat, Alia naik ke dalam mobil. Ia duduk di dekat jendela, memeluk tasnya. Jilbab putihnya berkibar ditiup angin pagi ketika pintu mobil menutup. Mobil perlahan bergerak, meninggalkan debu di jalan desa. Dari jendela, Alia menatap sosok ayahnya yang semakin menjauh, berdiri tegak dengan sarungnya, melambaikan tangan. Air mata Alia jatuh, namun bibirnya tersenyum. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari ia akan kembali ke desa ini, bukan sebagai gadis petani yang diremehkan, tapi sebagai dokter yang membanggakan ayahnya. Di belakangnya, suara tetangga masih terdengar samar. Namun kali ini, tawa mereka tidak lagi menembus hatinya. Yang tersisa hanyalah janji suci seorang anak pada ayahnya, dan pengorbanan seorang ayah yang telah melepas sawah, tenaga, dan kehidupannya demi mimpi sang putri. Hari itu, di gerbang desa, sebuah perpisahan terjadi. Perpisahan yang bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju takdir yang akan mengguncang semua yang pernah menertawakan mereka. Mobil tua yang membawa Alia berhenti di sebuah terminal kota. Hiruk-pikuk langsung menyergap, berbeda jauh dengan desanya yang sunyi. Suara pedagang berteriak menawarkan dagangan. Klakson angkot bersahutan, dan aroma makanan jalanan bercampur dengan asap kendaraan. Alia turun dengan koper kecilnya, jilbab putih sederhana menutup rapi kepalanya. Matanya berkeliling, berusaha menahan gugup. Ia menarik koper dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang map coklat. Setiap langkah terasa berat, tapi di dalam dadanya ada suara ayahnya yang bergema. Jangan pernah takut pada kata-kata orang. Kalimat itu menjadi penguat, seakan ayahnya berjalan di sampingnya. Hari itu, Alia menuju asrama mahasiswa baru. Bangunan sederhana bercat pudar, namun cukup layak untuk ditinggali. Di halaman, banyak mahasiswa lain dengan penampilan rapi. Sebagian ditemani orang tua mereka yang berwajah bangga. Alia menunduk, menyembunyikan rasa minder. Ia hanya datang seorang diri, ditemani doa yang dibawa dari desa. Di lobi asrama, seorang gadis berkerudung modis menghampiri. "Kamu juga mahasiswa baru jurusan kedokteran?" tanyanya ramah. Alia mengangguk pelan. "Iya, saya Alia, dari desa kecil di lereng bukit." Gadis itu tersenyum singkat, lalu menoleh ke teman-temannya. Bisikan halus terdengar, lalu tawa kecil pecah di antara mereka. "Astaga, anak petani mau jadi dokter?" bisik salah satu dengan nada meremehkan. "Lihat kopernya, sudah usang sekali." "Tunggu saja, pasti tak bertahan lama." Alia merasakan panas menjalari wajahnya. Ia menunduk lebih dalam, menutupinya dengan jilbab yang ia rapatkan di bawah dagu. Tangannya bergetar, namun ia menahan air mata. Ia teringat kembali saat-saat ditertawakan tetangga di desanya. Luka itu terasa terulang. Malam itu di kamarnya yang sempit, Alia menatap dinding kosong. Suara tawa mahasiswa lain masih terdengar dari luar. Ia menarik nafas panjang, membuka map coklat berisi nilai-nilainya,
lalu menutupnya lagi dengan hati-hati. Air matanya jatuh diam-diam. Namun saat lampu kamar redup, Alia mengambil mushaf kecil yang selalu ia bawa dari rumah. Dengan suara lirih ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan langkahku. Jangan biarkan aku menyerah. Demi ayahku yang sudah mengorbankan segalanya." Di kejauhan, di desa yang sunyi, Pak Saman juga belum terlelap. Ia duduk di beranda rumah, memandangi langit malam sambil menggenggam sarung. Dalam hatinya ia terus berdoa agar anak gadisnya diberi kekuatan. Esok pagi, ia akan kembali ke sawah orang lain sebagai buruh. Jarak mereka kini jauh, tapi doa keduanya bertemu di langit yang sama. Alia mulai menutup matanya, dengan keyakinan bahwa langkah pertamanya di kota adalah awal dari perjuangan panjang yang akan membuktikan bahwa semua ejekan itu kelak hanya tinggal kenangan. Pagi itu matahari kota menyorot hangat di halaman kampus kedokteran. Bangunan megah dengan pilar tinggi berdiri anggun, membuat Alia tertegun sesaat. Ia berdiri di antara kerumunan mahasiswa baru. Jilbab biru tuanya kontras dengan pakaian modern teman-temannya yang rapi dan mahal. Seorang dosen senior masuk ke aula besar, membawa setumpuk kertas ujian saringan pertama. Suaranya tegas, ini adalah tes awal, hanya yang benar-benar siap yang bisa bertahan di sini. Suasana mendadak hening, detak jam dinding terdengar jelas. Alia duduk di barisan belakang. Tangannya dingin saat menerima kertas ujian. Sesaat ia teringat ayahnya yang pagi itu pasti sedang membungkuk di sawah orang lain. Tubuhnya basah oleh peluh. Alia menarik napas panjang. "Aku harus bisa," bisiknya lirih sambil merapatkan jilbab. Soal demi soal ia kerjakan. Beberapa kali ia sempat ragu, namun bayangan ayah yang tersenyum membuatnya kembali fokus. Di luar kelas, beberapa mahasiswa yang keluar lebih dulu mulai bergosip. Anak desa itu pasti gagal. Jilbabnya lusuh, pasti tidak akan lama di sini. Suara-suara itu masuk ke telinga Alia saat ia mengumpulkan lembar jawab. Ia menunduk, tidak membalas, tapi hatinya perih. Malamnya, Alia duduk di kamar asrama dengan tumpukan buku yang ia pinjam dari perpustakaan. Lampu kecil redup menyinari wajahnya yang lelah. Ia menulis catatan sambil mengulang materi. Tangannya pegal, matanya berat, tapi ia terus melawan kantuk. Di desa, pada saat yang sama, Pak Saman pulang dari sawah orang. Bajunya basah, sarungnya penuh lumpur, sandal jepitnya hampir putus. Ia duduk di beranda, menghela napas panjang. Dari sakunya ia keluarkan selembar foto kecil Alia dengan jilbab putih. Ia pandangi lama-lama. "Nah, bertahanlah. Ayah akan bekerja apa saja, asal kau tidak menyerah." Beberapa hari kemudian, hasil ujian diumumkan. Aula penuh sesak, wajah mahasiswa tegang menunggu. Alia berdiri di sudut ruangan, menunduk. Dosen mulai menyebut nama-nama yang lulus. Suasana riuh oleh tepuk tangan. Saat nama Alia binti Saman disebut, ia terperanjat. Matanya membesar, air mata langsung menetes. Beberapa mahasiswa menoleh dengan wajah tidak percaya. Ada yang berbisik, ada pula yang mendengus sinis. Tapi Alia tidak peduli. Ia memeluk map nilainya erat-erat. Dalam hati, ia berkata, "Pak, Alia lulus. Ini langkah kecil, tapi suatu hari nanti ayah akan melihat aku memakai jas putih itu." Di desa yang jauh, seolah langit menyampaikan kabar, Pak Saman tiba-tiba tersenyum di tengah lelahnya. Hatinya lega, seakan ia tahu bahwa putrinya baru saja melewati ujian pertama dari perjalanan panjang yang menanti. Hari-hari Alia semakin padat. Tugas dan materi kuliah kedokteran datang bertubi-tubi. Tebalnya buku hampir menutupi wajah ketika ia membawanya dari perpustakaan. Jilbab sederhana yang ia kenakan setiap hari sering basah oleh keringat, tapi tidak pernah membuat langkahnya mundur. Di kelas, ia sering duduk di barisan belakang. Beberapa teman sudah terbiasa saling berkelompok untuk belajar, sementara Alia lebih sering sendiri. Suatu sore, ketika ia mengajukan pertanyaan kepada seorang teman tentang materi anatomi,
Gadis itu hanya menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Kalau kau tidak paham, mungkin kampus ini memang terlalu tinggi buatmu," ucapnya dingin, lalu berlalu. Alia terdiam, menunduk menahan perih. Ia kembali ke kamarnya, meletakkan buku tebal di meja, lalu membuka lembar demi lembar dengan mata yang berair. "Aku harus bisa," bisiknya sambil menyeka pipinya dengan lengan gamis. Malam itu, ia belajar hingga larut. Cahaya lampu kecil membuat bayangan wajahnya jatuh di dinding kamar asrama. Suara-suara mahasiswa lain terdengar riuh di luar. Sebagian sedang bercanda, sebagian bernyanyi dengan gitar. Alia hanya ditemani sunyi, tumpukan buku, dan rasa rindu pada ayahnya. Di desa, Pak Saman tengah duduk di pematang sawah, setelah seharian bekerja di lahan orang. Kaos lusuhnya basah oleh keringat. Tangannya bergetar karena lelah. Namun ia tetap tersenyum kecil ketika mengingat wajah Alia. Malam itu, dengan sisa tenaga, ia menyalakan lampu minyak dan menuliskan surat singkat dengan tulisan tangannya yang goyah. Untuk Alia, jangan pernah menyerah. Ingat, setiap keringat ayah adalah untuk langkahmu. Jadilah kuat, nak. Beberapa hari kemudian, surat itu tiba di kamar asrama Alia. Saat membacanya, air mata Alia mengalir deras. Ia menutup wajah dengan jilbabnya, lalu memeluk surat itu erat-erat. Hatinya semakin kuat. Ia tahu, meski tubuh ayahnya lelah, semangatnya tidak pernah padam. Sejak itu, Alia mulai belajar lebih keras. Ia bangun lebih awal daripada mahasiswa lain, memanfaatkan setiap detik untuk mengulang materi. Kantung hitam mulai muncul di bawah matanya, tapi semangatnya semakin menyala. Namun jalan tidak selalu mudah. Ujian praktik pertama membuatnya hampir menyerah. Tangannya gemetar saat memegang alat medis. Ia sempat salah menjawab pertanyaan dosen. Beberapa teman tertawa kecil, lirih tapi cukup menusuk telinganya. Alia keluar dari ruang ujian dengan langkah gontai. Ia berdiri di koridor kampus yang sepi, menengadah ke langit senja. Air mata menetes tanpa ia sadari. Tapi di dalam tangis itu, ada doa yang ia panjatkan. Ya Allah, beri aku kekuatan, demi ayahku, demi semua pengorbanannya. Di kejauhan, lonceng kampus berdentang, menandakan berakhirnya ujian hari itu. Alia mengusap wajahnya, merapikan jilbabnya, lalu menarik napas panjang. Ia tahu perjuangan ini masih panjang, tapi ia juga tahu satu hal. Selama doa ayahnya menyertai, ia tidak akan berhenti melangkah. Beberapa minggu berlalu. Jadwal kuliah semakin padat, Alia hampir tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Hari-harinya hanya diisi dengan membaca buku tebal, menghadiri praktikum, dan menulis laporan. Jilbab sederhana yang ia kenakan selalu basah oleh keringat. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Namun semangatnya tetap terjaga. Sore itu, ketika Alia baru saja kembali dari perpustakaan, seorang penjaga asrama memanggilnya. "Alia, ada surat untukmu." Alia menoleh, lalu menerima amplop coklat yang lusuh. Ia mengenali tulisan tangan di sampulnya. Tulisan itu goyah, namun hangat. Tulisan ayahnya. Dengan hati-hati ia membuka dan membacanya di kamar. "Anakku Alia, ayah baik-baik saja. Ayah sekarang bekerja di sawah orang. Meski panas dan hujan tetap ayah jalani. Jangan pernah merasa sendiri, nak. Setiap langkahmu ayah iringi dengan doa. Ingat, jangan menyerah. Karena suatu hari nanti, ayah ingin melihatmu memakai jas putih dan jilbab indahmu dengan bangga." Air mata Alia mengalir deras. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak agar tidak terdengar teman sekamarnya. Surat itu ia peluk erat-erat, seolah ayahnya sedang mendekapnya dari jauh. Malam itu, Alia belajar lebih giat lagi. Ia membuka buku anatomi yang tebal, menghafal bagian-bagian tubuh hingga larut malam. Meski tubuhnya letih, kata-kata ayahnya terngiang di kepala. Jangan menyerah. Sementara itu, di desa, Pak Saman pulang larut malam dari sawah orang. Kaos oblongnya basah, sarungnya penuh lumpur, dan tangannya bergetar karena lelah. Namun ketika ia duduk di beranda rumah kecilnya, ia tersenyum tipis.
Dalam hatinya ia tahu, Alia sedang membaca suratnya. Keesokan harinya, di kampus, hasil ujian praktik diumumkan. Aula penuh dengan mahasiswa yang berbisik-bisik, menunggu nama mereka dipanggil. Beberapa sudah yakin akan lulus, sebagian lain terlihat gelisah. Alia berdiri di pojok ruangan, jilbab birunya sedikit kusut karena tergesa. Ketika dosen menyebut namanya, Alia binti Saman, lulus dengan nilai baik, ruangan mendadak hening. Beberapa mahasiswa yang dulu meremehkan hanya bisa saling pandang. Ada yang mendengus pelan, ada pula yang menatap tak percaya. Alia menutup mulutnya, menahan tangis haru. Ia menunduk dalam-dalam, berbisik dalam hati. "Pak, Alia berhasil. Doa Pak sampai ke sini." Hari itu, di tengah aula kampus yang megah, Alia menyadari satu hal. Hinaan orang memang menyakitkan, tapi doa seorang ayah bisa mengubah jalan yang tampak mustahil menjadi nyata. Dan surat dari sawah itu akan selalu ia simpan, sebagai pengingat bahwa setiap langkah kecilnya lahir dari peluh besar ayahnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Alia. Kuliah semakin menuntut, praktikum bertambah rumit, sementara rasa rindu pada ayahnya kian menyesakkan dada. Setiap malam, setelah menutup buku, ia selalu menatap surat dari ayah yang ditempel di dinding kamarnya. Tulisan goyah itu menjadi penguat ketika semangatnya nyaris runtuh. Suatu sore, Alia duduk di kantin kampus. Ia hanya membeli segelas teh hangat, sementara teman-temannya menikmati makanan mahal. Beberapa di antara mereka meliriknya sambil berbisik. "Kasihan sekali, anak petani, makannya cuma teh. Kalau begini, apa dia bisa bertahan sampai jadi dokter?" Alia menunduk, menahan air mata. Tangannya meremas jilbab yang menutupi dadanya. Ia ingin berdiri dan pergi, namun langkah kakinya terasa berat. Dalam hati ia berbisik, "Pak, andai ayah ada di sini." Di desa yang jauh, saat itu Pak Saman juga tengah duduk di pematang sawah. Kaos oblongnya basah oleh keringat. Tubuhnya mulai menua karena beban kerja yang berat. Ia menatap langit senja, lalu mengusap wajahnya. "Nak, bertahanlah. Ayah di sini selalu mendoakanmu." Malamnya, Alia tidak bisa tidur. Ia mengambil ponsel lamanya dan menekan nomor ayah. Sambungan terdengar, lalu suara berat yang ia rindukan menjawab. "Halo Alia, kau baik-baik saja nak?" Alia langsung menangis. "Pak, Alia rindu. Alia lelah sekali. Orang-orang di sini sering meremehkan Alia." Pak Saman terdiam sejenak, lalu suaranya terdengar bergetar. "Nak, dengarkan ayah. Orang boleh meremehkan, tapi kau tidak boleh meremehkan dirimu sendiri. Ingat, ayah sudah mengorbankan sawah kita demi mimpimu. Jangan biarkan pengorbanan itu sia-sia." Alia mengusap air matanya. "Iya Pak, Alia janji tidak akan menyerah." "Bagus. Kau tahu, setiap kali ayah mencangkul tanah, ayah selalu bayangkan wajahmu memakai jas putih. Itu yang membuat ayah kuat. Jadi kau pun harus kuat nak." Percakapan itu mengalir lama. Meski hanya lewat suara, Alia merasakan pelukan hangat ayahnya. Setelah menutup telepon, ia duduk di meja belajar, membuka kembali buku tebal yang tadi sempat ia tinggalkan. Dengan mata sembab, ia mulai membaca ulang, bibirnya terus berdoa lirih. Malam itu, di bawah cahaya lampu redup, Alia menulis catatan dengan tekad baru. Ia sadar, rindu pada ayah tidak boleh membuatnya goyah. Rindu itu justru harus menjadi api yang membakar semangatnya. Hingga suatu hari ia benar-benar bisa pulang dengan membawa kebanggaan. Dan di desa, di bawah langit penuh bintang, Pak Saman tersenyum tipis meski tubuhnya letih. Ia tahu, meski jauh, doa dan cintanya sampai ke hati putrinya. Rindu yang membakar itu bukanlah kelemahan, melainkan jembatan yang akan menghubungkan pengorbanan seorang ayah dan keberhasilan seorang anak. Musim hujan mulai turun di kota. Jalanan licin, udara dingin menusuk, dan kampus kedokteran semakin padat dengan jadwal ujian. Alia berjalan cepat di koridor yang panjang.
Jilbab birunya basah di ujungnya karena gerimis. Di tangannya ada tumpukan buku dan catatan yang berat. Hampir jatuh bila ia tidak memeluknya erat-erat. Di kelas, suasana terasa tegang. Dosen mengumumkan ujian laboratorium besar yang akan menentukan apakah mahasiswa berhak melanjutkan ke tahap berikutnya. Siapa yang gagal, ucap dosen dengan suara tegas, akan sulit mengejar. Alia duduk di bangku belakang. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Beberapa teman menoleh dan saling berbisik. Itu si Alia, kira-kira bertahan tidak? Anak desa, mana bisa? Ucapan itu menusuk, tapi Alia menghela napas panjang. Ia menunduk, merapikan jilbabnya, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku. Hari ujian pun tiba. Alia berdiri di depan meja laboratorium, harus memeriksa organ tubuh hewan percobaan. Tangannya sempat goyah. Ia mengingat tetangga yang dulu menertawakan mimpinya. Ia ingat tatapan sinis teman-temannya di asrama. Dan yang paling ia ingat, wajah ayahnya yang penuh keringat di sawah. Dengan perlahan, tangannya menjadi lebih tenang. Satu demi satu instruksi dosen ia ikuti. Meski tidak sempurna, ia berhasil menyelesaikan ujian itu. Namun sepulang dari kampus, di kamar asrama, Alia roboh. Tubuhnya panas tinggi. Ia terbaring di atas ranjang tipis. Jilbabnya tetap melekat karena ia terlalu lemah untuk melepasnya. Nafasnya berat, matanya berair. Teman sekamarnya panik memanggil perawat asrama. Dalam samar, Alia masih menggenggam sebuah foto kecil. Foto dirinya bersama ayahnya di pematang sawah. Air matanya jatuh membasahi foto itu. Sementara itu, jauh di desa, Pak Saman merasakan sesuatu yang aneh. Malam itu, ia baru saja pulang dari sawah orang, tubuhnya penuh lumpur. Ia duduk di beranda, menatap langit yang gelap. Hatinya gelisah, seakan ada sesuatu yang menimpa Alia. Ia menutup mata, berdoa panjang. Ya Allah, lindungi anakku. Jangan biarkan ia sendirian. Beberapa hari kemudian, Alia membaik. Ia kembali ke kelas, meski wajahnya masih pucat. Dosen membacakan hasil ujian laboratorium. Ketika namanya dipanggil dengan hasil memuaskan, Alia menunduk, air matanya jatuh. Bukan hanya karena lega, tapi karena ia tahu, doa ayahnya adalah obat paling kuat yang menyembuhkan dirinya. Langkah Alia mungkin tertatih, tubuhnya masih lemah. Namun hatinya semakin teguh. Ia sadar, luka yang ia alami hanyalah bagian dari jalan panjang menuju impiannya. Dan ia berjanji, luka itu tidak akan membuatnya berhenti. Hari itu, kampus kedokteran tampak berbeda. Sebuah seminar besar digelar, menghadirkan mahasiswa terbaik untuk menyampaikan presentasi hasil penelitian kecil. Aula penuh, para dosen duduk di barisan depan, sementara ratusan mahasiswa lain memadati kursi. Alia berdiri di belakang panggung, jilbab putih sederhana menutup rapat kepalanya. Di tangannya ada selembar kertas yang penuh coretan. Ia merasa gemetar. Suara-suara ejekan yang pernah ia dengar seakan kembali berbisik di telinganya. Anak petani mau jadi dokter? Mana bisa? Ia memejamkan mata. Di benaknya muncul bayangan Pak Saman, berdiri di pematang sawah dengan kaos lusuh, sarungnya kotor, namun senyumnya penuh keteguhan. Suara ayahnya seolah terdengar jelas. Nak, jangan takut. Angin bisa menggoyang padi, tapi tidak bisa menghentikannya tumbuh. Ketika namanya dipanggil, Alia melangkah ke podium. Aula seketika hening. Ia memegang mikrofon dengan tangan bergetar, lalu menatap seluruh ruangan. Suaranya lirih di awal, namun perlahan semakin tegas. Ia menjelaskan penelitian sederhana tentang gizi di desa terpencil, hasil dari pengamatan semasa sekolah dulu. Kata-katanya mengalir, penuh ketulusan. Beberapa mahasiswa yang awalnya meremehkan mulai saling pandang. Dosen-dosen mengangguk pelan, beberapa bahkan menulis catatan. Saat presentasi usai, tepuk tangan menggema di ruangan. Alia menunduk dalam, menahan air mata. Dalam hatinya ia berkata, "Pak, Alia berhasil. Ini bukan hanya karena aku, tapi karena doa dan keringatmu."
Di desa, pada saat yang sama, Pak Saman sedang duduk di gubuk kecil di sawah. Hujan rintik turun, membuat bajunya basah. Ia berhenti sejenak dari mencangkul, lalu menatap ke langit. Entah bagaimana, dadanya terasa hangat. Ia tersenyum kecil, seperti merasakan cahaya dari kejauhan. Malamnya, Alia menulis surat untuk ayahnya. "Pak, hari ini Alia berdiri di depan banyak orang. Mereka mendengarkan kata-kata Alia. Kalau bukan karena doa, Pak, Alia tidak akan sanggup. Doakan Alia terus, supaya suatu hari Pak bisa melihat Alia mengenakan jas putih itu." Surat itu dikirim. Beberapa hari kemudian, ketika Pak Saman membacanya di bawah cahaya lampu minyak, matanya berkaca-kaca. Tangannya yang kasar menggenggam surat itu erat, seakan menggenggam kebanggaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Malam itu, suara jangkrik menemani seorang ayah yang tersenyum di balik lelah. Dan di kota, seorang anak terus belajar, dengan cahaya doa ayahnya yang menuntun langkah menuju impian. Matahari pagi menembus jendela besar ruang kuliah. Hari itu, kampus kedokteran tampak lebih sibuk dari biasanya. Para mahasiswa mengenakan jas laboratorium putih. Wajah mereka tegang menunggu giliran ujian akhir praktik. Suasana hening, hanya terdengar suara langkah kaki dan detak jam dinding yang lambat. Alia berdiri di barisan, jilbab putihnya rapi menutupi kepala. Di tangannya ada catatan kecil yang sejak semalam ia baca berulang kali. Dadanya berdegup keras, tangannya dingin. Sesekali ia menarik napas panjang, mengingat wajah ayahnya yang pasti sedang bekerja keras di sawah orang lain. Ketika namanya dipanggil, Alia maju ke depan meja praktik. Dosen senior berdiri mengawasi, matanya tajam menilai setiap gerakan. Alia harus melakukan serangkaian pemeriksaan dan menjawab pertanyaan cepat. Pertanyaan demi pertanyaan datang. Tangan Alia sempat gemetar, tapi ia segera menenangkan diri. Ia teringat surat ayahnya. "Jangan menyerah, jas putih itu sudah menunggumu." Kalimat itu membuat suaranya tegas, matanya mantap, dan tangannya kembali stabil. Beberapa mahasiswa lain yang dulu sering meremehkannya, kini duduk menatap, sebagian dengan wajah heran. Mereka tidak menyangka Alia bisa menjawab begitu tenang. Bahkan dosen yang terkenal galak itu sempat mengangguk kecil, sebuah isyarat pengakuan yang jarang ia tunjukkan. Waktu berjalan cepat. Ujian terakhir itu berakhir dengan satu kalimat dari dosen. "Cukup. Baik sekali, Alia." Saat keluar dari ruangan, Alia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lewati. Air matanya menetes, bukan karena lemah, tapi karena lega. Ia menunduk, berbisik dalam hati. "Pak, sebentar lagi mimpi kita sampai. Sebentar lagi." Malamnya, Alia berdiri di balkon asrama, memandang langit penuh bintang. Angin malam menyapu jilbab putihnya, membawa doa yang ia panjatkan lirih. "Ya Allah, sampaikan aku pada titik akhir, agar ayahku bisa tersenyum bangga." Di desa, Pak Saman baru pulang dari sawah orang. Tubuhnya penuh lumpur dan keringat. Ia duduk di beranda, menatap bintang yang sama. Meski tidak tahu kabar hari itu, hatinya bergetar. Ia yakin anak gadisnya baru saja melewati sesuatu yang besar. Jarak ratusan kilometer tidak menghalangi doa seorang ayah dan anak untuk bertemu di langit yang sama. Malam itu, dua hati berdoa dalam hening, menunggu kabar bahagia yang akan segera mengguncang hidup mereka berdua. Hari pengumuman kelulusan akhirnya tiba. Aula kampus dipenuhi ratusan mahasiswa. Dosen-dosen berdiri di depan podium, dan suasana penuh dengan tegang serta harap. Alia duduk di barisan tengah, jilbab putihnya terikat rapi, wajahnya pucat tapi matanya berbinar. Tangannya menggenggam map lusuh yang selalu ia bawa sejak dari desa, seolah benda itu menjadi saksi seluruh perjalanannya. Satu persatu nama dipanggil. Suara riuh tepuk tangan menggema setiap kali mahasiswa naik ke atas panggung. Alia menunduk, jantungnya berdegup semakin cepat, hingga akhirnya nama itu terdengar jelas di seluruh ruangan. Alia binti Saman,
dengan predikat sangat memuaskan. Sejenak ruangan hening, lalu tepuk tangan mengalun. Beberapa teman yang dulu sering meremehkan hanya bisa saling menatap dengan wajah kaku. Ada yang menunduk, ada pula yang diam tanpa kata. Alia berdiri dengan langkah gemetar. Air mata menggenang di matanya. Saat naik ke atas panggung, ia menerima jas putih dari dekan fakultas. Begitu jas itu melekat di tubuhnya, Alia tak mampu menahan tangis. Tangannya bergetar saat merapikan jilbabnya. Dalam hati ia berbisik, "Pak, ini jas yang selalu kita bayangkan. Jas yang lahir dari peluhmu di sawah. Jas yang tumbuh dari doa dan air matamu." Ketika ia menoleh ke arah kursi mahasiswa, ia melihat beberapa orang yang dulu menertawakannya. Kini mereka hanya bisa terdiam, bahkan ada yang menunduk malu. Alia tersenyum tipis, bukan karena ingin membalas, tapi karena hatinya penuh syukur. Malam itu di asrama, Alia menatap jas putih yang tergantung rapi di dinding. Ia mengusapnya pelan, air matanya kembali jatuh. Ia mengambil kertas dan pena, menulis surat untuk ayahnya. "Pak, Alia sudah mengenakan jas putih pertama. Semua ejekan itu kini tak berarti lagi. Ini bukan hanya keberhasilan Alia, tapi keberhasilan kita. Terima kasih Pak, sudah menjual sawah, sudah bekerja tanpa lelah, sudah percaya pada mimpi Alia. Tunggu kepulangan Alia. Alia akan kembali, bukan dengan air mata, tapi dengan kebanggaan." Di desa, beberapa hari kemudian, Pak Saman menerima surat itu dari tukang pos. Ia duduk di beranda rumah bambu, membacanya dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh, membasahi huruf-huruf tulisan tangan Alia. Ia tersenyum lebar, menatap sawah yang kini bukan lagi miliknya, lalu menengadah ke langit. "Alhamdulillah, Nak, doa ayah terkabul. Kau sudah sampai di tempat yang ayah impikan untukmu." Di balik langit senja, seolah semesta ikut bersaksi, perjuangan seorang ayah dan anak hampir mencapai puncaknya. Tinggal satu langkah lagi menuju momen yang akan mengguncang hati semua orang di desa itu. Pagi itu jalan desa tampak berbeda. Warga berbondong-bondong menuju sebuah bangunan baru di dekat balai desa. Dindingnya dicat putih bersih dengan papan nama sederhana di depan pintu. Klinik Pratama Alia. Di depan klinik berdiri seorang gadis muda dengan jilbab putih rapi dan jas dokter yang berkilau tertimpa sinar matahari. Wajahnya berseri, matanya berkaca-kaca. Dialah Alia yang 5 tahun lalu ditertawakan karena berani bermimpi menjadi dokter. Pak Saman berdiri tak jauh dari putrinya. Ia masih dengan sarung kotak-kotak dan kemeja lama yang ia setrika rapi sejak subuh tadi. Wajahnya tampak lebih tua, keriput semakin dalam, tapi matanya memancarkan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Warga desa mulai berdatangan, sebagian membawa anak-anak yang sakit, sebagian lagi hanya ingin melihat. Ada di antara mereka yang dulu paling keras menertawakan Alia. Kini mereka menatap dengan wajah terdiam, tak percaya. "Itu benar, Alia?" bisik seorang ibu yang dulu mengejek. "Anak petani itu sekarang jadi dokter sungguhan?" sahut yang lain, suaranya tercekat. Alia melangkah maju, senyumnya hangat. Ia menyapa satu persatu warga, menenangkan anak-anak yang menangis, bahkan menyalami mereka yang dulu meremehkannya. Tidak ada sedikit pun dendam di matanya, hanya ketulusan seorang anak desa yang kini kembali dengan membawa ilmu. Ketika pintu klinik dibuka, warga masuk bergantian. Mereka melihat tempat sederhana itu. Beberapa ranjang pemeriksaan, lemari obat, dan alat medis secukupnya. Semua tampak bersih, tertata, dan penuh harapan. Pak Saman menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat saat menjual sawah, saat menjadi buruh di tanah orang, saat menulis surat dengan tangan gemetar di bawah lampu minyak. Semua pengorbanan itu kini berdiri nyata di hadapannya, dalam wujud klinik dan putri yang anggun dengan jas putih. Alia menghampiri ayahnya, menggenggam tangannya dengan erat. "Pak, mimpi kita sudah sampai. Semua berkat doa dan pengorbanan, Pak." Pak Saman tak mampu berkata banyak.
Air matanya jatuh, membasahi pipi yang keriput. Ia hanya mengangguk, lalu memeluk putrinya erat-erat. Pelukan itu disaksikan seluruh warga desa. Dan saat itu, suasana berubah hening. Orang-orang yang dulu menertawakan hanya bisa menunduk, malu pada kata-kata mereka sendiri. Kini, di hadapan mereka berdiri bukti bahwa mimpi tidak pernah salah. Dari sebuah rumah bambu, dari seorang ayah dengan kaos lusuh, lahirlah seorang dokter berjilbab yang mengangkat nama desanya. Hari itu, bukan hanya Alia yang menangis bahagia, tapi seluruh desa menyaksikan dengan haru. Bahwa air mata di sawah 5 tahun lalu telah terbayar lunas dengan senyum di balik jas putih. Hari-hari setelah peresmian klinik, suasana desa berubah. Klinik kecil itu selalu ramai. Ibu-ibu membawa anak mereka yang demam. Para petani datang untuk memeriksa luka di tangan. Bahkan orang tua yang dulu enggan berobat, kini datang dengan wajah penuh harap. Alia menerima mereka dengan sabar. Senyumnya tak pernah pudar. Jilbab putihnya selalu rapi, jas dokternya bersih. Ia mendengarkan keluhan satu persatu, memberi obat, memberi nasihat. Bahkan terkadang hanya memberi semangat kepada mereka yang lelah oleh hidup. Pak Saman hampir setiap hari duduk di kursi bambu di depan klinik. Dari sana, ia melihat putrinya bekerja. Matanya sering berkaca-kaca, tapi ia lebih sering menunduk, menyembunyikan rasa haru yang menyesakkan dada. Sesekali, ia membantu menata sandal para pasien, atau sekadar menyapa warga yang datang. Tetapi di antara kerumunan itu, ada wajah-wajah yang dulu paling keras menertawakan. Mereka datang dengan langkah ragu. Seorang bapak tua yang pernah mengejek Alia di jalan desa kini, datang dengan batuk parah. Wajahnya menunduk dalam-dalam ketika duduk di kursi pasien. Alia menyapanya dengan lembut. "Silakan duduk, Pak. Apa keluhan Bapak?" Bapak tua itu tergagap. "Nak, aku malu. Aku dulu ikut menertawakanmu, tapi sekarang aku benar-benar butuh pertolonganmu." Alia tersenyum tipis, matanya hangat. "Tidak apa-apa, Pak. Saya tidak menyimpan dendam. Saya di sini memang untuk membantu semua orang, tanpa kecuali." Tangis bapak tua itu pecah. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Semua orang di ruang tunggu terdiam, suasana hening. Tak lama kemudian, seorang ibu yang dulu juga pernah menghina Pak Saman ikut berdiri. "Kami semua salah, Alia. Kami tidak percaya padamu. Kami bahkan meremehkan Pak Saman. Padahal, lihatlah. Sekarang kau yang menolong kami semua." Alia hanya tersenyum, meski hatinya perih mengingat semua luka lama. Ia menunduk pelan, lalu berkata, "Kalau dulu orang menertawakan saya, mungkin itu memang jalan yang harus saya lewati. Tapi lihat sekarang, Allah mengizinkan kita bertemu di sini, bukan untuk saling membenci, tapi untuk saling membantu." Pak Saman yang duduk di luar mendengar itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap langit senja yang perlahan berubah jingga. Semua pengorbanannya, semua cemoohan yang ia telan, kini terbalas dengan kalimat penuh kebesaran hati dari putrinya. Hari itu, desa yang dulu riuh oleh tawa ejekan mendadak terdiam. Semua orang sadar, mimpi yang dulu dianggap mustahil, kini justru menjadi penopang kehidupan mereka. Alia tidak hanya kembali sebagai dokter, tapi juga sebagai cahaya yang mengingatkan bahwa setiap pengorbanan, setiap doa, dan setiap tetes air mata tidak pernah sia-sia. Senja turun perlahan, langit desa berwarna keemasan. Klinik kecil itu mulai sepi, hanya tinggal beberapa pasien yang menunggu obat. Alia berdiri di depan pintu, melepas napas panjang setelah seharian melayani. Jilbab putihnya agak basah di ujungnya. Jas dokternya penuh bercak kecil karena sibuk memeriksa. Namun senyumnya tetap terjaga, seperti tidak pernah lelah memberi harapan. Pak Saman masih duduk di kursi bambu, tubuhnya condong ke depan, kedua tangannya bertumpu pada lutut. Ia menatap Alia yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh keriput, namun matanya berkilau, seperti bintang yang menemukan cahayanya kembali. Alia melangkah mendekat. Ia jongkok di depan ayahnya,
menggenggam tangan yang kasar dan penuh kapalan itu. "Pak," suaranya bergetar, "semua ini milik Pak juga. Kalau bukan karena Pak, Alia tidak akan bisa berdiri di sini." Pak Saman menatap putrinya lama-lama, lalu air matanya pecah. Ia menarik Alia ke dalam pelukan. Pelukan itu erat, lama, seakan ingin menebus semua tahun-tahun yang diisi dengan keringat, tanah, dan cemoohan. "Alia," suara Pak Saman serak. "Ayah tidak punya apa-apa lagi. Sawah sudah habis, tubuh ayah makin lemah. Tapi melihatmu seperti ini, itu sudah membayar segalanya." Alia menangis dalam pelukan itu. Ia merasakan hangatnya peluh yang dulu selalu menetes di sawah, kini berubah menjadi air mata bahagia. Warga yang masih ada di sekitar klinik terdiam menyaksikan. Mereka melihat seorang ayah miskin yang dulu sering mereka hina, kini berdiri bangga memeluk putrinya yang berhasil menjadi dokter. Tidak ada yang berani menertawakan lagi. Tidak ada yang berani mengejek. Seorang tetua desa mendekat pelan, menunduk di hadapan Pak Saman. "Maafkan kami, Man. Maafkan kami yang dulu meremehkanmu. Kami malu, tapi kami juga bangga. Kau berhasil membuktikan bahwa mimpi bukan milik orang kaya saja." Pak Saman tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, masih memeluk putrinya. Alia pun tersenyum di balik air matanya, menatap wajah-wajah yang kini penuh penyesalan. Langit semakin gelap, bintang-bintang muncul satu persatu. Di bawah cahaya bintang itu, seorang ayah dan anak saling berpelukan, menjadi saksi bahwa mimpi, doa, dan pengorbanan bisa mengubah hinaan menjadi kebanggaan. Dan sejak hari itu, nama Alia tidak lagi disebut dengan ejekan. Namanya disebut dengan hormat, dengan rasa kagum, dengan kebanggaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Beberapa minggu setelah klinik berjalan, desa itu berubah wajah. Warga yang dulu tak peduli kini terbiasa menyebut nama Alia dengan rasa hormat. Anak-anak kecil berlari di halaman klinik sambil berkata, "Aku mau jadi dokter seperti Kak Alia." Senyum Alia selalu mengembang setiap kali mendengar itu. Meski di balik senyumnya, ia masih ingat jelas bagaimana dulu orang-orang yang sama menertawakan mimpinya. Setiap pagi, sebelum membuka klinik, Alia selalu membantu ayahnya menyiapkan sarapan. Pak Saman yang kini tubuhnya semakin renta, hanya mampu bekerja ringan di sekitar rumah. Kaos lusuhnya masih sama, sarung kotak-kotak yang pudar masih ia pakai. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya kini penuh bangga, tidak lagi menyimpan beban hinaan. Suatu sore, balai desa mengundang Alia untuk berbicara di depan warga. Aula bambu itu penuh sesak. Orang-orang yang dulu paling sinis kini duduk di barisan depan, wajah mereka menunduk. Kepala desa memperkenalkan Alia dengan suara lantang. "Inilah putri desa kita, yang telah membuktikan bahwa asal ada tekad, tidak ada yang mustahil." Alia maju ke depan, langkahnya tenang. Jilbab putihnya jatuh anggun menutupi bahunya. Ia berdiri di hadapan semua orang, termasuk mereka yang dulu meremehkan. Suaranya lembut tapi jelas. "Saya hanyalah anak seorang petani miskin. Tidak ada yang percaya saya bisa kuliah, apalagi menjadi dokter. Tapi ayah saya, dengan segala keterbatasan, memilih untuk percaya. Dan hari ini, apa yang dulu dianggap mustahil, berdiri di hadapan kita semua." Suasana hening. Beberapa warga menunduk, ada yang menyeka air mata. Pak Saman di barisan belakang menggenggam sarungnya, menahan tangis haru. Ketika acara usai, warga satu persatu menghampiri. Mereka meminta maaf, ada yang menangis sambil mencium tangan Pak Saman. "Kami salah, Man. Kami dulu terlalu meremehkanmu. Maafkan kami." Pak Saman hanya mengangguk, suaranya lirih. "Sudah, semua sudah berlalu. Yang penting, sekarang kita bisa saling mendukung." Hari itu, nama Alia mulai menjadi kebanggaan desa. Dari bibir yang dulu hanya pandai menertawakan, kini lahir ucapan syukur dan hormat. Anak-anak mulai menulis cita-cita di buku sekolah dengan lebih berani, karena mereka tahu
Mimpi sebesar apapun bisa terwujud jika diperjuangkan. Dan di sudut aula, Pak Saman duduk diam, menatap putrinya. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Ia tahu, nama Alia akan terus diingat, bukan hanya oleh desanya, tapi juga oleh generasi setelahnya. Hari-hari berlalu, klinik kecil itu semakin ramai. Alia semakin sibuk, tapi ia tak pernah lupa mengurus ayahnya. Setiap malam, setelah semua pasien pulang, ia selalu duduk di samping Pak Saman yang sudah rentah. Ia mengurut kaki ayahnya yang pegal, sambil bercerita tentang hari-harinya di klinik. "Pak, hari ini ada ibu-ibu yang datang bawa anaknya. Dulu ibu itu salah satu yang sering menertawakan Alia. Tapi sekarang ia menangis sambil bilang terima kasih. Rasanya aneh, Pak, tapi Alia bahagia." Pak Saman tersenyum, meski tubuhnya makin ringkih. "Nah, itulah balasan dari langit. Dulu kita dihina, ditertawakan, tapi Allah selalu dengar doa hambanya. Kau lihat sekarang, orang-orang yang dulu meremehkanmu, justru datang padamu minta tolong. Itu bukan kebetulan. Itu cara Allah menunjukkan kuasanya." Alia menunduk, menahan air mata. Ia meraih tangan kasar ayahnya, menciumnya penuh hormat. "Semua ini karena Pak. Kalau bukan karena pengorbanan Pak, Alia tidak akan pernah sampai sejauh ini." Suasana rumah malam itu hening. Angin berembus masuk dari jendela bambu, membawa suara jangkrik. Di luar, bulan purnama menggantung terang, seakan ikut menyaksikan percakapan seorang ayah dan anak yang hidup dalam doa dan perjuangan. Keesokan harinya, sebuah kejutan datang. Kepala desa mendatangi rumah mereka membawa kabar bahwa nama Alia masuk dalam daftar penghargaan tingkat kabupaten sebagai dokter muda yang mengabdi untuk masyarakat desa. Warga yang dulu mencemooh kini berbondong-bondong mengucapkan selamat. Alia menunduk rendah, menolak untuk merasa sombong. "Saya bukan siapa-siapa tanpa ayah saya. Dialah yang sebenarnya layak mendapat penghargaan." Pak Saman hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya ia berkata, balasan dari langit sudah datang. Semua air mata dan keringat itu kini berubah jadi kebanggaan. Hari itu, di desa yang dulu penuh tawa ejekan, kini terdengar suara syukur. Alia berdiri dengan jilbab putih dan jas dokternya, sementara Pak Saman duduk di sampingnya, tersenyum dengan wajah renta. Semua orang akhirnya sadar, mimpi yang dulu dianggap mustahil, kini menjadi nyata di depan mata mereka. Dan itulah balasan dari langit, bukan hanya untuk Alia, tapi juga untuk seorang ayah yang rela mengorbankan segalanya demi mimpi anak gadisnya. Pagi itu, halaman klinik sudah penuh. Anak-anak berlarian sambil tertawa, ibu-ibu duduk menunggu giliran, dan beberapa petani duduk di bangku panjang dengan wajah lelah. Alia melangkah keluar dengan jas putihnya, jilbab rapi menutup kepalanya. Senyumnya lembut, menyapa satu persatu. Suasana riuh seketika hening saat Alia mulai memeriksa pasien. Tangannya lincah, suaranya tenang, dan semua orang yang dulu meremehkan kini duduk dengan wajah menunduk penuh hormat. Mereka teringat ejekan lama, kata-kata sinis yang pernah mereka lontarkan. Kini tertutup rasa malu yang tak bisa mereka sembunyikan. Pak Saman duduk di kursi bambu di sudut halaman. Tubuhnya semakin ringkih. Kaos oblong dan sarung kotak-kotak yang ia kenakan tampak longgar di badannya yang kurus. Namun matanya tetap berbinar setiap kali melihat Alia berdiri gagah dengan jas putih. Seorang tetangga yang dulu paling keras menertawakan kini menghampiri Pak Saman. Dengan wajah tertunduk ia berkata lirih, "Man, aku malu. Dulu aku ikut menertawakanmu, menertawakan anakmu. Tapi sekarang justru anakmu lah yang menolong keluargaku." Pak Saman menoleh perlahan. Senyumnya tipis, suaranya lirih. "Sudahlah, semua sudah lewat. Yang penting sekarang kita bisa saling membantu." Tetangga itu terdiam, air matanya jatuh. Di dalam klinik, Alia selesai memeriksa seorang nenek tua yang pernah meremehkannya saat kecil.
Nenek itu menggenggam tangan Alia erat-erat. Suaranya bergetar. "Nak, maafkan aku. Aku pernah menertawakanmu. Tapi lihatlah sekarang, justru tanganmu yang menyembuhkanku." Alia menunduk, menahan air mata. "Tidak apa-apa, Nek. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya di sini untuk semua orang." Sore itu, setelah semua pasien pulang, Alia duduk di samping ayahnya. Mereka memandang klinik kecil itu, yang kini menjadi kebanggaan desa. Angin senja menyapu wajah mereka. Alia merapatkan jilbabnya, lalu bersandar di bahu ayahnya. "Pak," suaranya lembut. "Dulu orang menertawakan kita, tapi sekarang mereka semua datang dengan hormat. Semua ini bukan karena Alia hebat. Semua ini karena pengorbanan, Pak." Pak Saman menoleh, mengusap kepala putrinya dengan tangan kasar yang penuh kapalan. "Tidak, Nak. Semua ini karena kau tidak pernah menyerah. Ayah hanya membukakan jalan, tapi kaulah yang berjalan sampai ujungnya." Alia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Di balik jas putih yang ia kenakan, ada cerita panjang tentang sawah yang terjual, tentang tangisan di jalan desa, tentang surat-surat dari lampu minyak, dan tentang doa yang tidak pernah putus. Hari itu, di bawah langit senja, seorang ayah dan anak tersenyum bersama. Senyum yang lahir dari luka, tawa yang pernah menghina, dan doa yang akhirnya terjawab. Senyum itu akan selalu dikenang, sebagai bukti bahwa mimpi anak petani miskin bisa mengubah dunia di sekelilingnya. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum